Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Islami? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, nikmat, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, yang menciptakan segala sesuatu. Salah satunya ialah akal manusia. Ngomong-ngomong soal akal, setiap manusia mempunyai akal yang digunakan untuk berpikir, dan Allah memberikan akal kepada manusia tidaklah begitu banyak sehingga kita tidak bisa memikirkan hal-hal yang begitu jauh dari kemampuan akal kita masing-masing. Seperti misalnya ada seseorang yang menanyakan hal yang jauh dari akal manusia, yaitu apakah Allah itu ada? Siapakah yang menciptakan Allah? Atau bagaimanakah kita buang air ketika kita masih di dalam perut ibu? Dan lain-lain. Pastinya semua pertanyaan itu tidaklah bisa dijawab menggunakan akal manusia. Dan di video inilah generasi Islami akan membahas tentang seorang pemuda Muslim yang ditanya oleh seorang profesor ateis tentang pertanyaan yang harus dijawab dengan menggunakan akal. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya bantu kami untuk like dan subscribe channel YouTube ini agar kami selalu dapat memberikan info-info menarik seputar tentang Islam lainnya. Selamat menyaksikan. Sahabat Islami, dikisahkan ada seorang ateis atau orang yang biasanya disebut orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Dan pada suatu hari ada seorang ateis yang memasuki sebuah masjid. Ia ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada setiap penghuni masjid, tetapi syaratnya ia harus menjawab dengan menggunakan akal, yang artinya pertanyaan ini tidaklah boleh dijawab menggunakan dalil Al-Quran, karena ateis memang mengukur semua hal selalu dengan menggunakan akal. Karena ateis adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Maka mulailah ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada jamaah yang berada di masjid tersebut. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ada karena ada penciptanya? Dan bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? Pertanyaan kedua, bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Dan pertanyaan terakhir, kalau iblis tercipta dari api, maka bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga terbuat dari api? Mendengar pertanyaan tersebut, ada salah satu pemuda yang mampu menjawab pertanyaan ateis itu. Dan ia satu-satunya jamaah di masjid itu yang mampu menjawab ketiga pertanyaan ateis tersebut. Dan inilah jawaban pemuda tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, lalu pemuda itu berkata, apakah engkau tahu dari manakah angka 1 itu berasal? Sama bagaimana halnya seperti angka 2 yang berasal dari angka 1 ditambah 1. Dan begitu juga dengan angka 8 yang berasal dari angka 4 ditambah 4. Setelah ateis mendengar jawaban sang pemuda tersebut, lalu ia hanya terdiam dan tak berkata-kata. Lalu pemuda tersebut melanjutkan jawabannya. Jika kamu tahu angka 1 itu adalah bilangan yang tunggal, ia bisa menciptakan angka lain tetapi ia tidak diciptakan oleh angka berapapun. Lalu apa yang membuatmu sulit untuk memahami bahwa Allah adalah zat yang maha tunggal, yang maha menciptakan segala sesuatu, tetapi Allah tidaklah diciptakan oleh zat apapun? Setelah itu maka pemuda tersebut melanjutkan jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air. Lalu pemuda tersebut mengatakan, saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita semua pada saat di dalam perut ibu kita makan ataupun minum? Lalu kalau kita makan dan minum, bagaimanakah kita bisa buang air di dalam perut ibu? Jika engkau percaya bahwa kita pada saat di dalam perut ibu, kita makan dan minum tanpa buang air di dalamnya, jadi apa yang membuatmu sulit untuk percaya bahwa di dalam surga kelak kita akan makan dan minum tanpa buang air? Lalu lanjutlah ke pertanyaan ketiga, kalau iblis tercipta dari api, maka bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga terbuat dari api? Lalu pada saat menjawab pertanyaan terakhir, pemuda tersebut menamparkan ateis itu dengan sangat keras. Maka ateis itu merasa kesakitan dan marah kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda itu pun berkata, tanganku ini diterlapisi kulit, tanganku ini terbuat dari tanah, dan pipimu terlapis kulit dan terbuat dari tanah juga. Jadi jika tanganku dan pipimu terbuat dari tanah, bagaimanakah bisa engkau merasa kesakitan jika saya menamparkanmu? Bukankah keduanya terbuat dari tanah juga? Begitu juga dengan iblis saat di dalam api neraka. Lalu ateis itu hanya bisa terdiam dan menunduk tanpa berkata apapun. Sahabat Islami, dari kisah ini dapat mengajarkan kita bahwa pertanyaan atau hal yang merendahkan Islam tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. Karena hal seperti itu harus kita hadapi dengan menggunakan ilmu. Seperti jawaban sang pemuda cerdas tersebut yang kita pun tidak dapat untuk menjawab pertanyaan tadi.
karena pemuda itu ialah pemuda yang memiliki budi pekerti yang tinggi dan juga memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas. Lalu tahukah kamu siapa sang pemuda yang menjawab pertanyaan tadi? Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sahabat Islami, itulah tadi kisah seorang pemuda yang mampu menjawab pertanyaan seorang ateis dengan menggunakan akal. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan ilmu kita seputar tentang Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa bantu kami untuk like dan subscribe channel YouTube Generasi Islami Official, agar kami selalu bisa memberikan info seputar tentang Islam yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.